Ya gitu kok. Gitu-gitu kok. Iya gitu-gitu kok. Gitu-gitu kok. Ya gitu kok. Ya gitu-gitu kok. Bagus kok. Bagus, Bang. Iya benar, Bang, ya. Oke. Iya, Pak. Pak. Cepet apa lah kemarin ini apa? Cukur kiri capek itu naik doang. Iya. Wah, capek, Mas. Awas, mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Itu namanya nggak capek, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan kepada kita semua, sehingga kita bisa merayakan malam 1 Muharram atau hari tahun baru Islam 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua termaksud ke dalam umat Nabi Muhammad yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Sumargito beserta Ibu selaku Ketua DKM Musola Ashada. Yang terhormat Bapak Haji Nawin selaku perwakilan jemaah Musola Ashada. Yang terhormat Bapak Hartanto. Yang terhormat Bapak Ustadz Tohani. Yang terhormat Bapak Ustadz Sahrul selaku guru mengaji di Musola Ashada. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Najil Khalil LC.MH yang merupakan alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ceramah agama kepada para jamaah Musola Ashada. Yang terhormat para pemuda RT 03 dan RW 09, terima kasih telah mendampingi adik-adik untuk melaksanakan pawai obor. Yang terhormat para hadirin yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Serta yang terhormat yang Pomega sayangi, adik-adik yang semangatnya luar biasa, yang tak pernah letih selalu memeriahkan segala acara Islami yang telah diadakan di lingkungan Musola Ashada. Para hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya Mega Lestari untuk memandu acara pada hari ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu satu, pembukaan dengan membaca suratul Fatihah. Yang kedua yaitu sambutan dari DKM Musola yang pada kesempatan hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Hartanto SH. Yang ketiga, sambut ceramah agama oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Najib Khalil LC.MH.
dan yang terakhir penutup oleh Bapak Ustadz Syakir. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada malam 1 Muharram 1447 Hijriah ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari DKM Musola Ashada yang pada kesempatan hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Hartanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berbahagia. Terus bersyukur Nanti bermulai yang kami hormati Ketua DKM Bapak Dr. Andes Agus Sumarjito beserta Ibu yang dalam hal ini beliau Bapak Agus Sumarjito sedang ada keperluan di kampung. Mohon izin untuk mewakili sambutannya kepada saya. Yang saya hormati Guru Al-Muharram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Nadif Khalil LC.MH. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati guru kita Ustadz Syahrul. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua kita, penggerak kita Bapak Haji Nawin. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati penasihat kami Bapak Haji Tohani, yang beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua kita Mbah Kasman Putri. Masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan serta umur panjang karena beliau selalu menyertai kita. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama Bapak DKM mengucapkan terima kasih tak terhingga atas waktu yang Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad bersedia hadir, karena di tengah kesibukan beliau bisa hadir ke tempat kita Bapak Ibu dengan tujuan untuk memberikan siraman rohani atau kultum pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, kami sebagai penyelenggara acara mengaturkan terima kasih yang tak terhingga berkat bantuan keikhlasan Bapak Ibu yang mana pada hari ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita melihat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu pengirim keberkahan, pengirim makanan yang luar biasa dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebaikan, keikhlasan Bapak Ibu Allah berikan kebaikan, balasan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, mohon izin kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan tentunya ada kekurangan, ada mungkin kesalahan. Sebagai DKM yang mewakili, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Perlu kami sampaikan dan perkenalkan Bapak Ibu semua dan adik-adik, hari ini kita telah kedatangan Kiai Haji Dr. Ahmad Naji Holil SHLC. Beliau saya perkenalkan adalah salah satu pimpinan pondok pesantren di Luwung Ragi Brebes dan dosen di Universitas Islam Jakarta. Dan beliau Bapak Ibu kebetulan setiap hari kurban menyediakan kurban yang mana ternak-ternak yang kemarin kita beli itu adalah ternak-ternak dari rawatan santri-santri beliau di Brebes. Jadi insya Allah tidak salah pilih, Pak Dinawin memilih hewan kurban yang dipelihara oleh santri dan dibagikan kepada warga sekitar sini. Insya Allah mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban lagi dan memilih sapi di sana. Saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada penggerak kerukunan yang dalam hal ini mungkin dipimpin oleh Ibu Nawin dan Ibu Tohani yang telah menciptakan kebersamaan sehingga kita bisa melaksanakan acara seperti ini dengan baik dan mungkin akan selalu ada acara-acara selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaiannya ada kekurangannya, mohon digunakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada baiklah acara selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama untuk mengisi hati kita, untuk menguatkan iman dan Islam kita. Marilah kita sambut Bapak Kiai Haji Ahmad Naji Holil LCMH, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum dari tadi, Dek? Belum. Pantesan jawabnya lemas. Coba mau dengar sekali lagi. Saya berdiri nih biar semangat nih. Kalau berdiri kan kelihatan gantengnya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum makan soto aja udah kayak gini jawabnya. Dibocorin nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram min awwal syahri fi sanatil hijriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jawabnya yang semangat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang pelit kalau diucapkan kalimat Nabi Muhammad itu tidak mau jawab. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ketika diucapkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jawab salawat tersebut. Ulangi lagi sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana
wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ashabul fadail wal fudala wal alim wal ulama, sadatina al-kiram yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Musola ya. Sebetulnya sama aja Pak, masjid sama musola. Masjid itu tempat sholat, musola juga tempat sholat. Tapi istilah musola itu adanya di Indonesia. Kalau di Arab semuanya jami semua. Gami, misalnya jim, jami, artinya apa? Masjid ya. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Asyahadah Al-Mukarram Bapak Haji Agus Sumarzito dan juga Ibu. Tadi saya ketemu sama Ibu ya, beliau luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dan juga yang saya hormati sesepuh di Masjid Musola Asyahadah Pak Denawin yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat selalu, amin. Selalu amin. Semoga panjang umur, amin. Ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati penasehat Musola Asyahadah Bapak Haji Tohani dan juga Al-Ustadz Syahrul dan juga Pak Al-Mukarram Bapak Tanto yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau-beliau semua, amin. Ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan pula kepada seluruh warga yang ada di dusun Rawakalong, betul Pak? Maklum bukan orang sini jadi nggak begitu hafal. Ini aja tadi saya minta namanya apa desanya, Rawakalong. Oke, siap lah. Yang mudah-mudahan saya doakan semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Mudah-mudahan keturunannya menjadi anak yang soleh dan juga solehah, amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa ziarah ke Makkah dan juga Madinah, amin. Bisa tawaf di depan Ka'bah, amin. Bisa sa'i baina Safa wal Marwah, amin. Bisa wukuf di Padang Arafah, amin. Bisa mabit di Muzdalifah, amin. Bisa lempar jumrah ula wusta dan juga Aqabah, amin. Pulang bisa beli rumah dan juga bisa beli sawah, amin. Alamin. Ini malam yang mustajab Bu, malam tahun baru 1 Muharram bertepatan dengan malam Jumat Kliwon lagi. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya doa mustajab fi khamsa layalin. Doa itu diijabahi di dalam 5 malam. Yang pertama adalah fi awal Rajab. Pertama yaitu di malam bulan Rajab, hari pertama bulan Rajab. Kemudian wa fi aidaini, hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Kemudian wa fi nisfi Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban insyaallah doanya mustajab. Kemudian yang kelima wa fi lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Apalagi Jumat ini kalau orang Jawa nyebutnya Jumat Kliwon. Kalau di tempat saya, kalau Jumat Kliwon, orang-orang pada ke makam pada nyekar. Ya. Ya tujuannya apa? Ziarah. Tujuannya apa? Ingat kematian. Kirim doa untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kalaupun misalkan kita nggak bisa ziarah ke makamnya orang tua kita yang sudah meninggal, kita bisa dari sini bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan doa, membaca Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah doa yang kita panjatkan untuk almarhum almarhumah, insya Allah sampai kepada beliau-beliau semua
insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang nggak percaya sini, Bu? Ada yang nggak percaya nggak? Ada yang nggak percaya nggak? Kalau misalkan ada yang nggak percaya kalau doanya itu sampai, silahkan dicoba. Ya. Jadi ada cerita, ada orang yang punya pemahaman bahwasanya doanya orang yang hidup itu tidak sampai ketika orang itu sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu saat ini orang yang punya pemahaman seperti itu tuh orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, ada seorang ulama datang ke situ. Kemudian apa? Di depan mayitnya, si ulama tersebut mendoakan kepada mayit tersebut dengan doa yang jelek. Ya Allah, mudah-mudahan si mayit ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diazab, disiksa di alam kubur. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam neraka. Gak terima itu. Pak, kenapa kok didoain yang jelek-jelek? Ya kamu kan punya pemahaman, doanya gak sampai. Ya sudah, kamu gak usah protes. Ya. Padahal di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, di situ dikatakan ketika seorang sudah meninggal, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salasan. Ibnu Adam meninggal, ya, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah al-waladun sholihun yad'u lahu, walad yang soleh, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Yang ketiga yaitu al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi dek, kalau habis sholat jangan langsungan pergi. Doain nggak untuk mbah-mbahnya yang sudah meninggal dek? Benar, doain. Benar nggak? Nah coba saya nanya, hari ini siapa yang mendoakan mbah-mbah yang sudah meninggal? Ayo coba, ada nggak? Benar? Nggak boleh bohong nih, nggak boleh bohong. Harus jujur. Hah? Kamu mendoain siapa mbah kamu yang sudah meninggal? Bingung nih. Sudah nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan doa kita sampai kepada almarhum almarhumah dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah rahimakumullah. Hari ini adalah malam tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Yang saya tanyakan, kenapa kok disebut tahun Hijriah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Adik-adik, kenapa disebut tahun Hijriah? Kenapa nggak disebut tahun gajah kek, atau tahun onta kek, atau tahun ababil kek? Tapi yang dipakai adalah tahun Hijriah. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak ada yang tahu? Saya kasih hadiah nih kalau ada tahu. Kenapa disebut tahun Hijriah? Karena apa? Karena di situ diambil dari kata hijrahnya Nabi Muhammad SAW min Makkah ilal Madinah, dari Makkah menuju Madinah. Adanya tahun Hijriah itu termasuk salah satu ijtihadnya para sahabat. Ketika zamannya Nabi itu masih belum ada. Kemudian setelah itu harus sahabat berdiskusi, bermusyawarah. Ini Islam ini harus punya identitas ini. Salah satunya punya penanggalan. Ya, jangan yang dihafalkan penanggalan Masehi. Ya, saya tanya, kira-kira adik-adik hafal nggak penanggalan Hijriah? Ayo, saya tanya ini, yang hafal siapa? Ayo. Saya kasih duit nih. Woi. Yang gede nih, yang gede nih. Woi. Ayo. Kamu bisa? Nah, ambil mic, ambil mic. Yang lainnya jangan ikutin. Ya, silakan.
terus ya. Terus ya, anak santri ini muridnya Ustaz Sahrul pinter-pinter. Masih ada hadiah lagi nanti. Jadi jangan cuma kita menghafal penanggalan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tetapi umat Islam juga harus hafal, Bu. Harus paham penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Rajab, Sabar, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Harus dihafali. Kenapa? Karena ini penanggalan Islam. Ya. Harusnya ya, Indonesia itu harusnya itu karena mayoritas Islam yang dipakai itu penanggalan Hijriah. Ya. Di Arab di sana, Bu, ya saya lama tinggal di sana ya. Di Mesir itu yang dipakai ya penanggalan Hijriah di kampus saya. Kenapa? Karena itu ya merupakan salah satu simbol Islam. Islam punya simbol penanggalan yaitu Hijriah, dan di bulan Hijriah di situ ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga dikatakan inna iddatas syuhur indallah isna asra syahra. Iddatas syuhur, bulan-bulan ya yang ada di dunia ini ya dalam Islam itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasan mutawalian, 3 itu berturut-turut. Apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Berarti Muharram ini bulan yang sangat istimewa. Karena satu istimewanya, jadi pakai ya, jadi bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di bulan Muharram di situ salah satu keistimewaannya bulan Muharram, kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu itu terjadi di bulan Muharram. Contohnya apa? Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran-kejaran Fir'aun. Ini masih bahas Muharram, belum ke inti, Bu. Kapan ya, Nabi Musa dengan umat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun? Kira-kira kapan? Hah? Dulu. Kapan kira-kira Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun? Ya di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal berapa? Di tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang kita selalu menyebutnya dengan apa? Puasa Asyura. Asyura itu artinya apa? Asrotun, dari kata asroh, artinya apa? 10. Pernah lihat di Solo kebunnya Kiai Slamet, Bu? Kebunnya Kiai Slamet tuh kalau dikeluar itu bulan apa, Bu? Suro. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kenapa kok dikeluarkannya tanggal 10? Ya itu tadi, karena di tanggal 10 Muharram Nabi Musa dan pasukannya dan umatnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mana buktinya? Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna bikumul bahra. Ingat wahai Bani Israil,
Israel tapi Israel. Ya. Ingat wahai Bani Israel, Dek. Nama lain dari Israel itu siapa, Dek? Ayo. Siapa yang bisa jawab? 50.000. 50.000 lagi. Ayo. Ayo gantian. Ada yang ngasih tebak. Siapa? Nama lain dari Israel itu siapa? Ah, salah. Oh, ya. Ada yang perempuan yang belum dapat duit. Ayo. Ini Ustaz lagi mau berbagi rezeki ini. Coba. Siapa? Zionis, salah. Yang dari depan, nama lain dari Israel siapa? Ada nggak? Palestina. Ya, kalau nggak ada, bapak-bapak siapa nama lain dari Israel? Ibrani, salah. Nama lain dari Israel siapa? Wah, nggak ada yang jawab, ya masukin lagi ke kantong. Israel itu nama lainnya adalah Yakub. Ya, Nabi Yakub itu dikasih lakop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama apa? Dengan nama Israel. Ceritanya gini, Bu. Nabi Ibrahim pertama punya istri namanya Siti Sarah. Ketika beliau menikah dengan Siti Sarah belum punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim suruh menikah dengan seorang bernama Siti Hajar. Ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, beliau mendapatkan keturunan yaitu Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mendapatkan keturunan bernama siapa? Bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub dikasih lakop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Israel. Isra adalah orang yang selalu melakukan perjalanan di malam hari. El itu bahasa Ibrani, artinya abdun, hamba. Jadi Bani Israel itu keturunan-keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Israel itu ya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra 12. Salah satunya adalah Yusuf, Bunyamin, dan Naftali, kemudian Yahuda. Nah, ini keturunan-keturunan dari Yahuda. Mereka mengatasnamakan diri sebagai umat Yahudi. Ia dalam bahasa Arab bernama harfun lin nisbat, menunjukkan arti kebangsaan. Yahudiyu berarti dia keturunan-keturunan dari Yahuda. Paham, Pak, Bu? Ini tingkatan ini SKS, tingkat SKS ini kalau di kampus ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Yahya, Musa, Isa itu termasuk keturunan-keturunan dari Nabi Yakub. Nabi yang paling banyak dari Bani Israel. Sementara yang melahirkan Nabi dari Bani Ismail salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi gitu. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sangat taat, sangat tunduk sekali kepada Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu. Ini juga nih buat pelajaran para orang tua ini. Ya, dalam mendidik anak, orang tua juga harus paham ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail itu menolak protes kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Oh, tidak. Justru Nabi Ismail dia malah, ya sudah Pak, kalau ini merupakan perintah Tuhan, silahkan sembelih saya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya bunayya, wahai anakku. Siapa? Nabi Ismail. Inni arafil manam, saya itu melihat di dalam mimpi saya. Apa?
anni adzbahuka, saya disuruh untuk menyembelih kamu wahai Ismail. Kalau anak sekarang enak aja Pak, oh udah hidup-hidup kayak gini suruh disembelih. Ya, sama juga kalau istrinya nggak soleha kayak Siti Hajar, oh kamu gila apa sih ya? Orang ngeluarinya susah-susah kok malah disuruh sembelih. Iya kan? Tapi Siti Hajar itu ya sudah, kalau itu perintahnya Allah, kalau itu perintah Tuhan, silakan if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minat. Jadi lakukan apa yang kamu perintah, apa yang Allah perintah untukmu wahai hamba, wahai ayahku. Tetapi apa hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim itu nggak ego, tetapi Nabi Ibrahim itu meminta pendapat kepada Nabi Ismail. Fangdur madza taro, coba menurut kamu itu gimana Ismail? Makanya sebagai orang tua, kalau mau anaknya itu dekat dengan orang tua, anak itu jadikanlah kayak teman, tempat diskusi. Dek, ini bapak mau umroh deh ya, kira-kira gimana dek ya? Oh gak apa-apa Pak, kalau bisa saya ikut Pak. Iya, ya doain mudah-mudahan yang belum bisa haji atau umrah di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mampukan untuk bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Termasuk saya juga meminta doanya Bu. Insya Allah nanti tanggal 18 saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh dengan anak istri saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalau saya memang petugas ya. Jadi ya saya ada travel dan setiap berapa bulan sekali kadang saya bawa jamaah. Nah ini saya pengen nih anak istri saya semuanya saya bawa. Dan meskipun istri saya juga sudah sering saya bawa, tapi ini pengen sama anak-anak saya. Masih gini nih, masih kecil-kecil kayak gini nih, tapi ya nggak apa-apa lah istilahnya buat pahalanya buat orang tuanya. Ya mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama, seorang orang tua itu jangan ego ya dikedepankan, tetapi apa? Komunikasi. Bagaimana caranya agar anak itu dekat dengan orang tua? Dengan cara apa? Dengan diajak bicara. Ketika ada anak nakal, kita harus ingat, ini anak nakal ini kenapa? Ya. Mungkin ada yang salah dari orang tuanya. Kira-kira apa? Oh, ternyata orang tuanya itu suka makan sembarangan. Ayam tetangga sikat, embat makan. Iya kan? Kemudian pakunya orang yang ada di material sikat dijual, makan. Ya kalau di sini mah nggak ada ya Pak Tanto ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada ya. Sendalnya orang yang ada di sebelah disikat. Kata ustadznya, jadi kita itu harus mengambil sesuatu yang baik, yang buang-buang jelek, yang buang-buang, yang jelek-jelek dibuang. Nah kebetulan Jumatan, wah saya masih mendengar ceramah ustadz. Ambillah yang baik, buanglah yang jelek. Jadi pas Jumatan Pak, keluar ada sendal yang bagus. Ini sendalnya yang bagus nih, ambil. Kata Ustaz disuruh ambillah yang bagus, yang jelek dibuang. Ya bukan seperti itu Pak, bukan ya. Apalagi ini bulan Muharram, tahun baru, berarti semakin datang apa? Dengan adanya tahun baru maka semakin pendek umur kita. Betul nggak Pak? Ya betul. Semakin pendek umur kita. Jadi semakin harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam tahun baru Islam, doa yang harus kita panjatkan apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah rubah hidup kita agar menjadi lebih baik. Yang tadinya masih malas-malasan dek, yang tadinya nggak mau ngafalin Quran, ya di sini ada yang hafal 30 juz gak? Ada? Mana? Yang hafal 30 juz, saya sujud lagi nih, coba kalau mau. Ada gak?
Coba yang hafal 30 juz. Yang hafal amma yatasaalun deh siapa sini? Ada enggak? Enggak ada. Ada. Siapa yang hafal amma yatasaalun? 10 ayat. Wal fajr, coba yang hafal wal fajr mana? Ayo. Enggak ada juga. Lam yakunil, yang hafal lam yakunil mana? Bang Cembreng no. No, bapak itu tuh, bapak itu. Ah, itu pakai dia. Bapak itu dia. Siapa yang hafal? Ya. Insya Allah ya. Nanti Ustaz saya kasih hadiah. Ada nggak? Nggak ada yang hafal? Ya, nanti habis ini suruh hafal. Nanti Ustaz undang lagi suruh ngasih duit lagi ya. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi di tahun baru Hijrah ini kita berdoa mudah-mudahan Allah ya jadikan hari-hari kita menjadi hari yang lebih baik. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'dhamu darajat wa ulaika humul faizun. Intinya apa? Dengan datangnya tahun baru Hijriah harusnya semakin lebih baik kehidupan kita. Kita harus hijrah dari kehidupan yang jelek menjadi kehidupan yang buruk. Termasuk Pak, mohon maaf, bagaimana cara kita mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang soleha. Salah satunya apa? Dengan cara kita memberikan contoh terlebih dahulu bagi anak-anak kita. Nyuruh anaknya sholat, adzan maghrib sana sholat, bapaknya mainan HP. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di sini mah nggak ada. Kamu sana belajar ngaji. Bapaknya disuruh ngaji boro-boro. Gimana anak yang menjadi anak yang soleh? Kenapa? Mafil ab fil ibn. Apa yang ada dalam orang tua biasanya melekat di dalam anak. Kalau anaknya ingin menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, bapak ibunya ngasih contoh terlebih dahulu. Kamu subuh nggak pernah, orang bapaknya aja nggak pernah subuhan kok. Subuh terlambat terus, orang bapaknya aja bangunnya jam 7. Gimana ceritanya? Mohon maaf Pak, saya punya orang tua, namanya Haji Khalil Suhaimi. Abah saya itu sama anak itu apa ya? Sayang, tapi sayangnya itu ya tegas sama gitu. Beliau tegas. Sebelum subuh ya, beliau ngecek ke komplek. Jadi di sana ada pesantren, ya orang tua saya muter. Kemudian setelah itu nyari anaknya. Mana ini Naji ini? Namanya kan Naji kan. Jadi sebelum subuh itu saya sudah dicari. Kenapa? Saya itu jarang banget tidur di rumah, Pak, Bu. Saya jarang banget tidur di rumah. Tidurnya apa? Ya sama kangkang sama santri di sana. Ya. Jadi saya sering ngumpet di kamarnya ini, ngumpet di kamar ini, ngumpet di kamarnya ini. Ya. Jadi setiap subuh itu orang tua saya nyari, mana ini? Naji ini, ya. Habis dapat langsung dibangunin. Bangunin suruh wudu. Habis wudu langsung disuruh ke masjid. Di masjid, ya, setelah sholat subuh langsung rebutan mengambil posisi. Posisi apa? Posisi ngaji, Pak. Ya, cepet-cepetan kalau dulu mah. Ya. Yang ngajar siapa? Ustadz Abdul Khalik. Ya. Setiap ngajar itu dia bawa ini, Pak, bawa yang bambu itu. Oh, garis itu. Jadi kalau misalkan salah, misalkan nih, alhaakumut takasur hatta zur maqabir, cetar, langsung salah. Misalkan watin wazaituni waturis wahada, cetar lagi kan. Waturisini nawahadal baladil amin. Begitu. Jadi ya sekarang kita mukul anak, kaset sama guru-guru nih, guru SD ngejabar mukul, dianggapnya itu kekerasan, laporin sama HAM. Aduh, gimana ceritanya? Padahal dalam hadis juga dikatakan muru auladakum bisolat fadribu asrata sinin.
suruh anak kita untuk sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, fadribu. Nabi itu dulu pukul, tapi pukulnya jangan kenceng-kenceng Pak, kasihan Pak, ya. Dia pukul-pukul sayang aja, sholat. Gini, jangan dipukul, pukul ya, nangis lah. Dan kalau kayak gitu Pak, akan diingat terus sampai gede Pak, benar Pak. Akan diingat terus sampai gede. Makanya ya cara mukulnya, makanya di situ fadribu itu maksudnya apa? Diingetin, dipukul atau ditepuk aja, sholat. Insya Allah kalau orang tuanya seperti itu, insya Allah anak akan menjadi anak yang soleh dan juga anak yang soleha. Buat kamu Dek, ya jangan senang-senang dulu. Wah ini ngomong sama mama abah nih. Nah ini sekarang buat adik-adik nih, Dek, inget Dek. Orang tua kamu itu sudah banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Oh. Iya. Dia nyari rezeki untuk siapa? Untuk kamu Dek, bukan untuk siapa-siapa. Ya makanya ketika disuruh makan, ya makan. Jangan, wah nggak enak masakannya, kasihan Dek. Ya kan? Ya. Apalagi misalkan ada sekolah, ya jangan dikit-dikit Pak, minta duit Pak. Ya nggak selamanya orang tua itu punya duit Pak. Bagi saya, kalau misalkan ada kepentingan yang wajib, misalkan nih, anak minta duit buat pembayaran SPP ataupun yang lainnya, ada atau tidak ada, tetap harus diadain. Harus diadain. Kenapa? Itu salah satu wujud kasih sayang dari orang tua. Orang yang paling menyayangi Anda semua Dek ya, itu orang tua Anda. Ya. Coba dari misalkan dari masih dalam perut ibu kamu itu ya nggak bisa tengkurap kayak gini terus ya, ini terus ya, apalagi ada nyamuk yang ini langsung ditempelan, langsung ditapok nyamuknya itu kan ya, ilus-ilus ya. Jadi kalau dibilang orang yang paling sayang yang pertama kali yaitu ibumu. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Nabi, mana yang lebih saya hormati antara bapak dan ayah? Apa jawabnya Nabi? Ummuka. Terus siapa lagi? Ummuka. Terus siapa lagi? Ummuka, sampai 3 kali. Makanya adik-adik harus sadar deh ya, selama ini ibu telah mengandung 9 bulan, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Ini saya nih lebih dari 9 bulan. Ya, saya 10 bulan. Ya, jadi sudah 10 bulan ini kebetahan di perut. Kata ibu saya tuh, kamu tuh paling lama. Kamu 10 bulan, yang lainnya 9 bulan. Jadi harus ingat deh ya. Jadi harus ingat, orang tua bekerja untuk siapa? Untuk adik-adik semua. Makanya ketika kelak nanti adik-adik sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil ya, ibu-ibu doain bu, jangan sampai ada kata-kata yang jelek untuk anak-anaknya meskipun marah bu. Jangan sampai, semarah apapun orang tua, jangan mendoakan biarin aja kamu nanti ketabrak kereta api. Beneran ketabrak kereta api. Jangan sampai mendoakan yang jelek. Senakal apapun anak kita, doakan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan ya Allah sifatnya bisa berubah. Termasuk bapak juga ya, melihat anaknya bandelnya, nauzubillah min dzalik, introspeksi Pak, introspeksi. Kenapa? Apa yang diambil oleh saya, apakah itu sudah halal atau belum ya. Makanya dalam hadis dikatakan bahwasanya inna masrobakum halalun wa mat'amakum halalun wa malbasuhu halalun. Apa yang dimakan itu harus halal, apa yang diminum itu harus halal, apa yang dikasih, yang dipakai untuk anak istri kita itu juga harus halal. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha suci, tidak akan menerima amal perbuatan kecuali dihasilkan dari hal yang tidak suci. Berarti kalau anaknya nakal, kita harus introspeksi, apakah harta
duit yang kita ambil ini halal atau tidak. Ternyata duit dari hasil korupsi. Pantesan anaknya meskipun pakainya Robicon, bunuh orang, narkoba. Kenapa? Karena duitnya dari hasil korupsi, duitnya dari hasil maling, duitnya dari hasil judi, duitnya dari hasil apalagi Pak? Nyopet. Makanya harus introspeksi, baik itu anak maupun orang tua harus sadar diri. Apa yang kita makan, apakah ini sudah halal atau belum? Mudah-mudahan di warga sini semuanya meskipun sedikit, mudah-mudahan menjadi suatu berkah, dan mudah-mudahan apa yang dimakan oleh anak-anak kita menjadi sesuatu yang halal, dan Allah kabulkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut Bu. Kayaknya sudah lemes ya. Ya. Lanjut deh. Lanjut nggak? Lemas. Benar, lanjut. Benar. Ucap ya. 100. Ini awal lagi 100 lagi. Coba nggak apa-apa 100. Kamu mau minta 100. Asalkan kamu bisa jawab pertanyaannya Ustaz. Ya nggak? Nggak bisa. Bapak nggak bisa. Ya. Jadi gitu ya. Jadi apa yang kita doakan mudah-mudahan Allah mengijabahinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu di malam ini, malam 1 Muharram, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mengijabahi seluruh doa-doa kita. Dan juga ada amalan yang harus kita pahami dan harus kalau bisa kita lakukan. Ketika datang bulan Muharram, Nabi menganjurkan kepada kita, banyaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau engkau ingin di dalam hari-hari Anda diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan ini Bu. Baca sholawat ya, berapa? Minimal 113 kali di malam 1 surahnya ya. Siap gak Pak? Benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan memperbanyak membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat, Allah ya berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan umur kita umur yang berkah. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang berkah. Allah jadikan usaha kita usaha yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ketika mau pesantren mau ke Mesir, saya minta ijazah sama guru saya. Cuma apa? Kamu saya kasih ijazah, ijazahnya cuma apa? Baca sholawat. Berapa? Sehari kalau bisa 1000 kali. Siap Bu? 1000 kali Bu? Siap. Benar. Benar. Siap deh. Coba sehari udah berapa kali sholawat? Belum. Ayo kita bareng-bareng baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
yusrun anta nurul khalqanuri anta iksiru amali anta misbahus suduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyaklah kita membaca sholawat. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbi asrah wa hina yumsi asrah adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang baca sholawat di pagi hari 10, di sore hari 10, kata Nabi apa? Adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Insyaallah orang tersebut akan mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan ketika datang bulan suci, bulan Muharram, salah satunya adalah biiksari sedekah, memperbanyak sedekah, dan juga wa kafalatul yatim, memperbanyak menabung atau menyantuni anak yatim. Di sini ada anak yatim. Mana anak yatim? Yatim atau piatu mana? Mana? Wah, ini udah tua. Ini yang di sini. Mana nih yang yatim? Gak ada yang yatim. Di situ ada yang yatim gak? Yatim piatu gak ada. Kalau yang yatim mah bukan yatim lagi. Ya kalau gitu saya juga yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal, ya. Kemudian bapak ibu saya juga sudah meninggal, ya. Mudah-mudahan ya, kalau ada rezeki silahkan kita berbagi kepada sesama. Kenapa? Karena Nabi selalu mengatakan ana wa kafalatul yatim. Saya bersama orang-orang yang bersama anak-anak yatim. Pada suatu saat Nabi pernah melihat ada bocah kecil nangis. Kenapa kamu nangis? Saya sedih, saya gak punya orang tua. Yang lainnya sementara pada punya orang tua semua. Kata siapa kamu gak punya orang tua? Iya, saya gak punya orang tua, orang tua sudah meninggal. Kamu itu punya orang tua. Siapa orang tua saya? Lah ini orang tua kamu. Jadi sebenarnya itu Nabi langsung mengangkat anak itu menjadi anak angkatnya. Ya, luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu silahkan di hari yang sangat mulia ini, di bulan Muharram ini, banyaklah kita menanggung orang-orang miskin, menanggung anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ada permintaan doa untuk kesembuhan Bapak Martono bin Ahmad Thohir, ya, yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi keluarga yang bapaknya lagi sakit, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil bas idhab isfi anta safi isfi anta safi la shifa illa shifauka. Khususon Bapak Martono bin Ahmad Thohir, isfi anta safi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Bu ya, malam ini adalah malam yang mustajab. Silakan habis ini Ibu perbanyak ibadah, Bapak perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dikabulkan hajatnya, silakan malam ini. Mudah-mudahan di malam Jumat, malam yang mustajab, permintaan Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Kalau terlalu lama nanti pulang-pulang saya dikerutuin. Ustadznya lama banget, lama.
nanti nggak jadi nyotonya kan saya sayang, kasihan Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita pertemukan lagi di bulan ataupun di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Ya Robbal Alamin. Satu lagi, Dek. Saya mau ngasih hadiah lagi. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya Ustaz? Kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Coba, ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Ya tanggal berapa? Oke, lagi. Teman. Tahunnya? Tahun berapa? Kurang teman. Tahun gajah, kasih tepuk tangan. Saya kasih lagi ya. Ini. Sekarang buat ibu-ibu ini. Ibu-ibu, siapa yang bisa membacakan sedikit dari surat Al-Fajr? Ayo silakan. Saya kasih nggak 50.000, saya kasih 100.000. Oh. Tapi kalau usah baca, harus di luar kepala. Oh, Bu Guru no. Ini buat semangat ini. Saya kasih dulu duitnya nih biar semangat ini. Pak, no, jangan nunjuk no Pak. Kasih mic-nya. Siapa yang bisa ayo? 100.000. Mana? Kasih Pak. 100.000. Ini kasih Pak Tarno nih. Ayo, ya Al-Fajr aja. Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terusin. Ini Pak Tanto nih. Oh, udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Posa dia tadi nggak ngacung gitu. Sakhrabil wa sadaqallahul azim. 100.000. Bisa buat beli bumbu. Sekarang yang bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya, siap-siap. Lumayan Pak, 100.000 bisa buat beli rokok. Gol. Dek. Sekarang bapak-bapak. Mas. Ya, kecuali Ustaz nih, Ustaz jangan nih. Gol. Oh, Pak, Bang Jembreng. Bang Jembreng, Pak. Ayo. Ini Pak nih, Pak. Itu tuh Bang Jembreng loh. Ya, ya. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Udah bunyi Pak. Baca dulu nih bersemangat. Sadaqallahul azim. Mau lagi aja, Dek? Oke. Kalau adik-adik saya kasih 50.000 aja, ya.
Ini pertanyaannya mudah ini ya. Gol. Putranya Nabi Muhammad itu ada 3. Siapa aja? Ayo. Husain itu bukan? Putranya Nabi Muhammad itu ada 3. Husain. Siapa aja? Husain itu. Saya kasih tunjukan dulu nih. Oh. Angkat tangan. Ayo. Siapa? Anda. Ya, coba. Terus. Wih, kita. Oh gitu ya, coba lihat. Ini masih lalu. Ini buat yang perempuan. Oh. Siap. Sebutkan putrinya Nabi Muhammad 2 saja. Ayo, angkatan. Aisyah. Ayo. Siapa? Aisyah. Cuci tangan dulu. Ada yang bisa? Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ibrahim. Nah, pintar ya. Terlambat jawabnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah sedih. Ini khusus untuk perempuan ya. Yang laki-laki sudah sering dapat. Yang ini perempuan. Sekarang tes Al-Quran. Siapa yang bisa meneruskan ayat ini? Langsung tunjuk tangan. Nanti bisa tunjuk ya. Ambil air dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pukul ya. Ayo, kejar. Nah. Coba kasih. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Anda mendapatkan hadiah 50 juta rupiah. Ya ini buat intermezzo aja Bu ya. Jadi ya ini juga ya buat semangat anak-anak saja lah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam segala hal. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kira cukup dari kami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Makarom Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Najib Khalil LCMH atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan. Alhamdulillah, ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan bisa menambah wawasan Islamiyah untuk kita yang telah mendengarkan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pahala untuk Bapak Kiai karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat seperti yang beliau ucapkan pada saat ceramahnya tadi. Semoga Bapak Kiai Haji diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup acara pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sahrul, saya selaku pembawa acara mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah kepada para hadirin, para jamaah Musola Ashada. Semoga awal tahun ini dapat membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk memperingati acara 1 Muharram. Semoga kegiatan baik ini dapat kita jalankan di tahun-tahun berikutnya. Saya memohon maaf
sebagai pembawa acara. Apabila ada tutur kata, tutur perbuatan, dan tata cara berpakaian saya kurang berkenan di hati para bapak, ibu, dan adik-adik sekalian, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Mukarram Bapak Ustaz Sahrul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama untuk berdoa setelah pembacaan yang tadi dari mulai pada maghrib sampai sekarang. Allah hasanah matawallah hayatihim dari Kiai Haji Dr. Ahmad bin Fathullah MA. Alhamdulillah rabbil alamin. Tinasabir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billah. Ridho ilahi ta'ala wa la yuradu bil mustafa wa rasul mujtaba wa habibu taba wa ala bi wa azwaji wa dhurriyyati wa li baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa ni'matin fi qabli mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azam al-maktubin min nuri wajhika al-muhammad. Adamil baqil mukhalad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa nas'aluka bismika al-'azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali al-wahdatil kamil wahdat al-muqaddas kulli ahad wa bihaqqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli ala sayyidina Muhammad sirrul hayatil wujud was sababil 'azami li kulli mawjud. Salatan tutabbitu fi qalbi al-iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nurul jannati nurun na'im nurun bil wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha fi diqalina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala faqiran illa ghnaitah wala jahilan illa alimtah wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hajatil akhir illa qadaitah wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqu bihi min ba'dihi tafarraqu ma'suman. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsan al-ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau khazainallahi nuran wa takunu lana wal mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma antal abdi al qadim al awwal wa ala fadlika al azim wa karimil judika al amin bil ma'ruf wa hadha 'amun jadid qad aqbala nas'aluka al-'ismata fihi minasyaitonir rajim wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighalu biha bi qurrabati wa ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbil Mustafa